Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para siswa yang luar biasa. Pada kesempatan kali ini serangkaian dari konsep mol yang terakhir yaitu tentang perhitungan kimia. Nah, di sini perhitungan kimianya akan dibahas tentang senyawa berhidrat, ada kadar, ada rumus molekul dan rumus empiris, dan ada bereaksi pembatas. Kita mulai. Yang pertama itu adalah hubungan mol dengan senyawa berhidrat. Senyawa berhidrat adalah molekul padatan yang mengandung air. Nah, kita lihat contohnya. Misalnya CaSO4 2H2O. Nama senyawanya adalah kalsium sulfat dihidrat. Kalsium sulfat mengandung 2 molekul air. Nah, itu ya. Itu adalah contoh-contoh dari senyawa berhidrat. Nah, kemudian berikutnya itu adalah cara menentukan rumus kimia hidrat atau air kristal. Jadi, senyawa berhidrat itu disebut juga air kristal ya. Jadi garam mengandung air. Jadi cara-caranya itu bagaimana sih? Yang pertama, tulis persamaan reaksinya. Garam mengandung air, kalau dipanaskan pasti akan airnya keluar dan tinggallah garamnya. Jadi kalau tinggal garamnya kita sebut dengan tidak berhidrat ya. Nah, yang kedua, cari massa air yang menguap dengan mengurangi massa senyawa hidrat dengan massa garam yang tersisa. Yang ketiga, itu adalah buat mol air dan mol massa garam yang bersisa. Kemudian nomor 4, sederhanakan perbandingan air dan massa garam dengan membagi keduanya dengan nilai yang terkecil. Nomor 5, maka rumus kimia senyawa hidrat sudah bisa ditentukan. Kenapa? Karena perbandingan mol menunjukkan perbandingan koefisien. Jadi ujung-ujungnya tetap harus ke mol dulu. Kita lihat contoh soalnya. Jika 2,44 gram barium klorida berhidrat BaCl2XH2O dipanaskan, maka tersisa 2,08 gram padatan. Tulis rumus kimia senyawa hidrat yang terjadi, diketahui ArBa, ArCl, ArH, dan ArO. Maka jawabnya yang pertama adalah tulis reaksi yang terjadi, yaitu BaCl2XH2O terurai menjadi BaCl2 dan molekul air sebanyak X. Kemudian massa padatan tanpa air adalah 208 tadi ya. Tanpa air padatan 208 gram. Maka massa airnya adalah si senyawa berhidrat 2,44 dikurangi massa air 208, maka 0,38 gram. Masih ingat? Kalau ada gram jangan takut salah buat menjadi molnya. Mol BaCl2 dan mol H2O. Mol BaCl2, gram BaCl2 dibagi mR BaCl2. 208 dibagi 208. Dari mana 208? BA-nya kan 137, CL-nya 35,5 kali 2. Maka harganya 0,01 mol. Kemudian mol air itu adalah gram air dibagi mR air. 0,38 dibagi mR air, H-nya 1 kali 2 ditambah 16 sama dengan 18. Jadi mol air 0,02. Kita sudah punya molnya, maka hitung perbandingan molnya. Kan perbandingan molnya itu adalah 0,01 banding 0,02. Yang kita inginkan adalah bilangan bulat. Jadi 1 banding 2. Jadi rumus kimia senyawanya itu, rumus kimia senyawa berhidratnya itu adalah BaCl2 titik 2H2O. Nah, gimana? Gampang kan? Pasti gampang ya.
Nah, berikutnya itu adalah kadar. Kadar itu menyatakan kandungan, kepekatan, atau konsentrasi dan umumnya dinyatakan dalam suatu satuan kuantitas per satuan volume atau bobot berupa persen massa, persen volume, bagian per sejuta, molaritas, dan fraksi mol. Nah, sekarang hanya 3 yang dibahas. Ada persen massa, yaitu massa terlarut dibagi massa larutan dikali 100%. Jadi kalau gram bawahnya juga adalah gram ya. Kemudian persen volume berarti volume terlarut dibagi dengan volume larutan kali 100%. Nah, kalau bagian per sejuta atau ppm part per million itu adalah jumlah zat dibagi jumlah campuran kali 10 pangkat 6 ya. Nah, kita lihat contoh soalnya. Tentukan massa besi dan oksigen dalam suatu senyawa oksida Fe2O3 sebanyak 160 gram. Diketahui air-airnya. Maka jawabnya itu, karena yang ditanyakan adalah massa besi dan oksigen, berarti rumusnya adalah massa unsur, kadar unsur, itu kalau ada AR-AR-nya berarti jumlah atom yang ditanya dikali AR atomnya yang ditanya dibagi MR senyawa dikali massa senyawa. Karena MR Fe2O3 yang diketahui, maka cari dulu MR-nya. Ya, 2 kali 56 ditambah 3 kali 16, jumlahkan jadi 160 gram per mol. Massa Fe dalam Fe2O3 berarti 2 kali 2 AR. Fe 2 kali AR Fe karena Fe-nya ada 2 buah dibagi MR Fe2O3 dikali massa Fe2O3. Maka 2 kali 56 dibagi 160 kali 160 jumlahnya 112 gram. Sedangkan massa oksigen di dalam Fe2O3 jumlah atom O-nya ada 3 ya. 3 kali ARO dibagi MR Fe2O3 kali massa Fe2O3. Maka didapatlah 3 kali 16 dibagi 160 kali 160 jadilah 48 gram. Gampang kan? Nah, Fe2O3 itu warnanya seperti itu ya, coklat kemerahan. Nah, sekarang itu adalah rumus molekul Rm dan rumus empiris Re. Rumus molekul itu adalah rumus kimia yang menyatakan jenis atom dan jumlah atom sebenarnya. Jadi ini adalah rumus yang aslinya, rumus yang masih bisa dibagi ya. Dan satu lagi adalah rumus empiris, yaitu rumus kimia yang paling sederhana, rumus yang tidak dapat dibagi lagi. Nah, apa sih hubungannya? Ternyata ada hubungannya. Rumus molekul itu sama dengan rumus empiris dikali N. N itu adalah indeksnya, jumlahnya itu berapa. Contoh soal, seorang teknisi kimia membakar 4,5 gram sampel senyawa organik yang mengandung CH dan O. Jika gas oksigen yang digunakan murni ternyata menghasilkan 6,6 gram CO2 dan 2,7 gram H2O, tentukan 1. Rumus empiris senyawa organik tersebut. Yang kedua, rumus molekul senyawa organik tersebut. Diketahui MR-nya 60. Maka jawabnya yang pertama, tentukan dulu massa C-nya. Massa C dalam CO2 sama dengan jumlah C kali ARC dibagi dengan MR CO2 kali massa CO2. C-nya ada 1 kali 12 dibagi MR CO2 44 kali 6,6 gram ya di atas sana. Maka jumlahnya adalah 1,8 gram. Atau boleh jadi bisa menuliskan mol C-nya yaitu massa C dibagi ARC. Jadilah 1,8 dibagi 12 sama dengan 0,15 mol. Yang kedua adalah mencari massa H dalam H2O. Maka rumusnya adalah jumlah H kali ARH dibagi MrH2O dikali massa H2O. H-nya ada berapa? Di H2O 2, AR-nya 1,
dibagi 18 kali 2,7 sama dengan 0,3 gram. Masih ingat lagi? Maka kalau ada gram buat jadi mol ya. Mol hidrogen sama dengan massa H dibagi ARH-nya. Nah, di sini H ya bukan H2, tapi berupa atomnya. Maka 0,3 dibagi 1 sama dengan 0,3 mol. Kemudian yang terakhir massa oksigen. Di soal itu baru ada gram sampel, gram CO2, dan gram H2O. Nah, sekarang massa oksigennya, berarti massa sampel 4,5 dikurangi massa C yang tadi kita hitung dan massa H yang kita hitung, maka jadilah 2,4 gram. Kalau ada gram, maka kita buat jadi mol. Mol O berarti atomnya bukan unsurnya. Jadilah massa O dibagi ARO, 2,4 dibagi 16 sama dengan 0,15 mol. Nah, dari sini kita buat rumus perbandingan antara C, H, dan O, yaitu 0,15 banding 0,3 banding 0,15. Buat jadi angka yang bilangannya mudah dan bulat. Jadilah dibagi dengan angka yang paling kecil dibagi 0,15 semuanya, maka kita dapat perbandingannya 1 banding 2 banding 1. Jadi rumus empirisnya adalah CH2O. Nah, sekarang ditanyakan adalah rumus molekulnya. Rumus empirisnya tadi sudah punya CH2O kali N ya, karena kita akan mencari rumus molekul. Maka MR rumus molekul itu harus sama dengan MR rumus empiris kali N. MR-nya kita punya 60 dikali 12 ditambah 2 kali 1 ditambah 16N. Nah, maka kita dapat 60 sama dengan 30N. Maka N-nya 60 dibagi 30 sama dengan 2 ya. Jadi kita punya N-nya adalah 2. Jadi rumus molekul senyawa karbon tersebut adalah CH2O kali N. Jadilah C2H4O-nya 2. Kita kenal dengan asam asetat. Nah, masih mudah ya? Bisa diikuti? Bisa. Berikutnya adalah reaksi pembatas. Reaksi pembatas adalah reaksi yang habis bereaksi. Maka caranya gimana sih? Apapun yang terjadi, tetap tentukan jumlah mol zat-zat yang diketahui. Yang kedua, tentukan jumlah mol setiap zat dibagi dengan koefisien reaksinya masing-masing. Maka reaksi pembatas adalah cari reaksi yang molnya paling kecil, tetapi setelah dibagi koefisien. Nanti perhitungannya boleh menggunakan tabel seperti ini. Ada persamaan reaksi, reaksi menjadi hasil dan hasil. Kamu buat mol mula-mula, mol bereaksi, dan mol sisa ya. Sebelah kiri tanda panah nanti reaksinya antara mol mula-mula dengan mol bereaksi. Itu adalah mol mula-mula dikurangi mol bereaksi, maka dia dapat mol sisa. Sedangkan hasil itu adalah penjumlahan antara mol mula-mula dan mol bereaksi. Nah, seperti itu ya. Itu diingat-ingat. Gampanglah, tenang aja. Nah, sekarang kita lihat contoh soalnya ya. Dalam wadah tertutup ada 20 gram gas metana. Dibakar dengan 64 gram oksigen menghasilkan karbon dioksida dan uap air dengan persamaan reaksinya di bawah. Nah, diketahui MR, metana, AR oksigen, dan MR air. Nah, maka pertanyaannya, tentukan reaksi pembatas. Dan B, tentukan zat sisa dan masanya. Maka cara yang pertama jawabnya, kalau ada persamaan reaksi masih ingat ya, itu disetarakan dahulu. Di sini CH4-nya, C-nya udah sama, oksigennya tadi kurang ya, maka jadi ada warna merah, jadi koefisiennya 2O2. Yang lainnya sudah sama, berarti sudah setara. Seperti biasa adalah hitung mol masing-masing reaktan reaksi. Ada gram CH4, ada gram oksigen. Kita buat dari masing-masing molnya ya, mol CH4. Mol itu kan masih ingat ya, gram dibagi dengan MR-nya. Maka mol CH4 adalah 20 dibagi 16 sama dengan 1,25 mol.
Mol oksigen sama dengan 64 dibagi 32 sama dengan 2 mol. Nah, jadi cari mol terkecil setelah dibagi koefisien. Mol CH4 setelah dibagi koefisien 1,25 dibagi 1. Koefisien dari CH4 lihat di atas, CH4-nya koefisiennya 1, jadinya tetap 1,25 mol. Kemudian mol oksigen setelah dibagi koefisien. Mol oksigen itu 2 mol dibagi dengan 2, koefisien H2O-nya 2. Koefisiennya oksigen itu adalah 2, maka 2 dibagi 2 itu sama dengan 1. Nah, jadi yang merupakan reaksi pembatas adalah oksigen. Kenapa? Karena paling kecil setelah dibagi koefisien 1. Kalau CH4 1,25. Nah, gampang ya. Nah, nanti kalian bisa menuliskannya menggunakan tabel yang tadi ya, ada persamaan reaksinya, kemudian disetarakan, tulis mol mula-mula, mol bereaksi, kemudian tulis mol mula-mulanya yang ada siapa, CH4 1,25, kemudian oksigennya 2, mol bereaksi CH4 1. Nah, ini ekivalen. Mol yang bereaksi itu harus sesuai dengan perbandingan koefisiennya. Jadi, kalau misalnya CH4-nya adalah 1, koefisiennya 1, maka mol oksigennya sesuai koefisiennya adalah 2 mol. Nah, jadi 2 seperti itu ya. Tadi yang sudah kita hitung, kenapa yang diambil adalah mol bereaksi itu oksigen? Karena tadi oksigen sebagai reaksi pembatas. Jadi tidak boleh kita menuliskan mol bereaksinya CH4 1,25. Karena dia akan kurang ya, jadi tidak boleh kurang. Kalau bersisa boleh. Kita teruskan lagi, ekivalen sesuai perbandingan koefisien, maka mol CO2-nya lihat di atas koefisiennya berapa? 1 ya. Maka kalau 1, tetap 1. Ekivalen lagi, sesuai perbandingan koefisien, H2O-nya itu adalah 2. Nah, maka nanti sebelah kiri reaksi antara mol mula-mula dengan mol bereaksi dikurangi, sedangkan di kanan itu dijumlahkan. Maka mol sisa di kiri dikurangi, maksudnya kiri tanda panah, dan yang kanan dijumlahkan. Maka kita akan dapat mol sisa masing-masingnya seperti ini ya. Nah, jadi tetap yang merupakan reaksi pembatas adalah oksigen. Nah, sekarang yang B, zat sisa itu siapa? Zat sisa itu lihat di atas mol sisa, itu yang sebelah kiri ya, kalau kanan itu kan hasil, bukan sisa. Tapi kalau mol sisa itu dari mol mula-mula yang tidak terpakai itu siapa? Ternyata ada CH4. Maka kalau ditanya, siapakah sisa? Cari aja yang tidak nol, maka dia adalah CH4. Ditanyakan berapa masanya? Tinggal kalikan saja dengan molnya kali MR. Molnya 0,25, MR CH4, C-nya 12, H-nya 1 kali 4 jadi 16. Maka kita punya 4 gram. Ya. Gimana? Mudah sekali kan? Mudah ya. Nah, itu saja. Terima kasih. Tetap kimia itu selalu mudah, oke? Sampai ketemu lagi di bahasan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.